vivant. Pada tahun 1815, Napoleon digulingkan dari kekuasaannya dan berlindung di Pulau Elba. Sementara semua orang yang mendukung Napoleon ditangkap dan dihukum mati. Pada suatu malam di Laut Mediterania, sebuah kapal Prancis berpapasan dengan kapal asing yang telah terbakar. Seorang awak kapal muda bernama Edmond Dantes melihat seorang gadis yang hampir tenggelam. Tanpa pikir panjang, ia pun terjun ke laut untuk menyelamatkan gadis tersebut. Edmond lalu membawa wanita itu ke atas kapalnya. Namun kapten kapal yang bernama Danglars sangat marah karena Edmond bertindak tanpa persetujuannya. Akibat perbuatannya itu, Edmond pun dikurung di dalam kabin, sementara wanita itu dibawa menghadap sang kapten. Danglars lalu mengambil sebuah surat yang dipegang oleh wanita itu, yang ternyata itu adalah surat perintah dari Napoleon, dan wanita itu adalah simpatisan Napoleon. Keesokan harinya, wanita tersebut bangun dan meminta suratnya pada Danglars. Namun Danglars menolak dan memintai si wanita menebusnya dengan perak. Sayangnya ia tak punya apapun hingga si wanita terpaksa membiarkan surat itu pada Danglars. Qu'est-ce que vous voulez? Essayez l'argent. Beberapa hari kemudian akhirnya mereka pun berlabuh di Marseille. Sebelum pergi, si wanita berterima kasih pada Edmond karena telah menyelamatkan nyawanya. Mereka pun saling berkenalan dan si wanita itu bernama Angel. Je n'oublierai jamais votre courage. Prenez soin de vous. Man, Morel veut te voir. Beberapa saat kemudian, pemilik kapal yang bernama Morel memanggil Danglars dan Edmond untuk menanyakan penyebab kapalnya terlambat. Danglars mengatakan ini semua ulah Edmond, karena dalam perjalanan, Edmond terjun ke laut tanpa seizinnya untuk menyelamatkan seorang wanita yang kapalnya mengalami kecelakaan. Mendengar penjelasan itu, Morel malah memuji Edmond dan mengangkat Edmond sebagai kapten kapalnya. Tentu saja hal tersebut membuat Danglars sangat marah dan langsung pergi dari sana. Plongez. Ça suffit. Edmond lalu mendatangi kekasihnya yang bernama Mercedes untuk memberitahukan kabar bahagia ini. Mercedes merupakan seorang putri bangsawan, sementara Edmond hanyalah seorang anak pelayan. Perbedaan strata sosial inilah yang membuat keduanya menyembunyikan hubungan mereka. Karena bagaimanapun orang tua Mercedes pasti tidak akan setuju putrinya menjalin hubungan dengan pria begini. Namun setelah menjadi kapten kapal baru, keduanya berencana untuk memberitahukan hubungan mereka dan akan menikah dalam waktu dekat. Setelah itu, Edmond pulang untuk memberikan kabar bahagia ini pada ayahnya yang bernama Louis, yang bekerja pada keluarga bangsawan Morself. Louis yang sangat bahagia menyuruh Edmond untuk berterima kasih pada keluarga Morself karena telah membiayai sekolahnya di kelautan. Keesokan harinya, Edmond menemui keluarga Morself. Sebagai apresiasi, keluarga ini merayakan momen bahagia itu di halaman belakang rumah. Salah satu putra keluarga Morself yang bernama Fernand mengucapkan selamat pada Edmond. Fernand dan Edmond tumbuh bersama sehingga sudah seperti saudara sendiri. Tidak lama kemudian, Mercedes yang ternyata sepupunya Fernand juga datang ke sana. Setelah perayaan itu, ketiganya berlayar bersama. Di sana mereka pun berterus terang mengenai hubungan mereka. Saat mendengar keduanya telah menjalin hubungan, raut wajah Fernand seketika berubah. Ternyata diam-diam, ia juga mencintai Mercedes. Fernand sempat menanyakan apakah ibu Mercedes mengetahui hubungan mereka. Mercedes mengatakan kalau selama ini ibunya tak pernah menolak permintaannya. Singkat cerita, Edmond dan Mercedes pun akhirnya melangsungkan pernikahan di sebuah gereja. Saat itu Fernand tak bisa menyembunyikan wajah kesedihan dan kecemburuannya. Sebelum upacara pernikahan berlangsung, tiba-tiba Edmond dijemput polisi dan segera dibawa ke pengadilan. Attends, il y a forcément une explication. Suivre maintenant, monsieur. Di perjalanan ia melihat banyak warga yang dihukum gantung. Mereka adalah orang-orang yang diduga bersekongkol dengan Napoleon. Sesampainya di pengadilan, Edmond menemui seorang jaksa bernama Villefort.
Villefort menanyakan apakah Edmond bersekongkol dengan Napoleon. Dugaan ini terjadi setelah seseorang melaporkan Edmond dengan bukti surat dari Napoleon yang ditemukan di buku harian Edmond. Melihat surat tersebut, Edmond terheran karena ia sama sekali tak mengetahui apapun tentang surat tersebut dan ia juga tidak terlibat dengan Napoleon. Villefort meminta Edmond untuk mengingat kembali apakah ia memiliki musuh. Diangkat sebagai kapten muda dan menikah dengan wanita cantik tentu akan membuat banyak orang iri. Edmond mengatakan kalau ia tak pernah punya musuh, jikapun ada kemungkinan orang tersebut adalah kapten kapal yang baru saja dipecat dari jabatannya. Edmond juga menambahkan saat pelayaran terakhir, ia menyelamatkan seorang wanita yang bernama Angele, yang kapalnya mengalami kecelakaan. Mendengar nama Angele, tiba-tiba raut wajah Villefort berubah seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Tidak lama kemudian Villefort memanggil dua orang saksi untuk dimintai keterangan. Dia adalah Danglars, kapten kapal yang telah dipecat, dan rekannya yang bernama Caderousse. Di saat bersamaan Fernand yang merupakan seorang kapten militer menyusul ke sana dan berdiskusi dengan Villefort. Villefort mengatakan, dari kesaksian dua orang tadi, Edmond adalah antek-antek Napoleon. Villefort meminta Fernand untuk membuat keputusan apakah mereka harus membebaskan atau memenjarakannya. Fernand yang sebenarnya dilema bercampur rasa iri dan cemburu, akhirnya memberikan kesaksian palsu bahwa Edmond benar bersekongkol dengan Napoleon. Akibat dari kesaksiannya itu, Edmond pun akhirnya ditahan. Setelah menjatuhkan hukuman pada Edmond, Villefort menemui selingkuhannya yang bernama Victoria, yang saat itu tengah hamil besar. Angele juga datang ke sana, yang ternyata Angele ini adalah adik kandungnya Villefort. Angele sangat marah mendengar Edmond yang tak bersalah diberi hukuman mati. Villefort beralasan kalau yang ia lakukan itu untuk melindungi Angele dan nama baik keluarga. Angele yang merasa berhutang nyawa berniat untuk menyerahkan diri agar Edmond terbebas dari hukuman. Mendengar hal itu, Villefort sangat marah dan langsung mencekik Angele. Sementara itu, Edmond akhirnya dihukum penjara seumur hidup di sebuah pulau terpencil dengan penjara bawah tanah. Para tahanan akan diasingkan di setiap lubang, dan setiap harinya seorang sipir akan berkeliling memastikan apakah tahanan tersebut masih hidup atau tidak. Kemudian mereka akan diberi makan seadanya. Tidak terasa 4 tahun pun telah berlalu. Kondisi Edmond kini sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering dan sangat berantakan. Pada suatu hari terdengar suara di balik dinding penjara, dan tiba-tiba salah satu batu bergerak. Edmond yang penasaran pun mencongkel batu menggunakan sendok, dan ternyata ada orang di balik tembok itu. Tapi belum sempat bertanya terdengar suara penjaga yang membuat orang itu pergi. Setelah penjaga pergi, Edmond kembali mencongkel tembok dan menemukan ada terowongan. Ia yang penasaran lalu mengikuti arah terowongan tersebut yang ternyata lubangnya menuju sel tahanan lain. Edmond sangat senang karena setelah sekian lamanya akhirnya bisa bertemu dan berbicara dengan seseorang. Pria yang bernama Abbot itu bercerita kalau selama 6 tahun ini ia terus berusaha menggali. Abbot juga menambahkan kalau saja ada orang yang membantunya, maka ia akan lebih cepat kabur dari tempat ini. Mendengar rencana Abbot, Edmond pun akan membantu Abbot untuk menggali bersama-sama. L'Abbé Faria, Edmond Dantes. Semenjak saat itu mereka berdua terus menggali agar bisa kabur dari sana. Tidak hanya itu, Abbot merupakan orang yang sangat pintar. Ia mengajarkan Edmond beberapa bahasa asing dan juga filsafat, serta ilmu pengetahuan sejarah, matematika, dan banyak lainnya. Tidak terasa musim berganti musim tahun berganti tahun, Edmond tetap semangat untuk menggali. Semua itu ia lakukan agar bisa kembali bertemu dengan kekasihnya, yaitu Mercedes. Pada suatu hari, Abbot menceritakan sebuah kisah, di mana 700 tahun yang lalu, ketika Perang Salib, para kesatria Templar berhasil memenangkan peperangan. Atas kemenangan itu, para kesatria Templar berhasil mendapatkan harta jarahan yang sangat banyak.
Namun dengan adanya harta karun tersebut membuat peperangan baru di antara banyak pihak. Raja Philip akhirnya memerintahkan agar harta itu disita. Namun sayangnya tidak ada satupun yang mengetahui di mana tempat penyimpanan harta itu. Para kesatria Templar itu juga tak bisa memanfaatkan harta karun tersebut karena mereka sibuk berperang dan membalaskan dendam. Abbot sendiri merupakan orang terakhir yang mengetahui keberadaan harta karun itu. Ia pun mengajak Edmund untuk mengambil harta itu dan akan membagi setengahnya. Tidak terasa 10 tahun pun telah berlalu dan mereka terus menggali mencari jalan keluar dari penjara itu. Hingga pada suatu ketika, saat mereka terus menggali tiba-tiba terjadi tanah longsor yang membuat Abbot sekarat. Edmund mencoba menarik tubuh Abbot keluar dari terowongan, tapi sayang kondisinya semakin memburuk. Dalam keadaan sekarat, Abbot memberitahu Edmund posisi harta karun yang akan mereka cari. Harta itu tersimpan di dalam sebuah gua, di sebuah pulau bernama Pulau Monte Cristo. Dan tidak lama kemudian, Abbot pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak berselang lama, seorang sipir berkeliling untuk mengecek keadaan para tahanan. Mendengar Abbot yang sudah tak bicara, ia memutuskan untuk turun dan mengeceknya. Saat sipir kembali ke atas, Edmund memanfaatkan momen ini untuk masuk ke dalam karung menggantikan Abbot. Sesaat kemudian sipir menarik tubuhnya dan akan membuangnya ke laut. Setelah terbebas, Edmund segera pergi ke kediaman keluarga Morself untuk menemui ayahnya dan juga Mercedes. Sesampainya di sana, ia malah mendapat berita yang sangat mengejutkan. Ayahnya telah meninggal setelah mendengar kabar Edmund dihukum mati. Sementara Mercedes telah menikah dengan Fernand dan mereka telah memiliki seorang putra dan pindah ke Italia. Hal ini pun membuat Edmund sangat hancur. Ia tak menyangka akan menjadi seperti ini. Tidak ingin bersedih terlalu lama, Edmund memutuskan untuk segera berangkat ke Pulau Monte Cristo menggunakan kapal yang ia curi di pantai. Sesampainya di sana, Edmund mendaki bukit dan menemukan sebuah patung. Sesuai petunjuk Abbot, ia pun meraba kepala patung dan terbukalah sebuah pintu masuk rahasia. Ia pun terus masuk ke dalam hingga pada akhirnya ia menemukan harta karun peninggalan kesatria Templar. 1 tahun kemudian terlihat, Edmund menyamar sebagai seorang pastor dan menemui Caderousse, salah satu orang yang memberikan kesaksian palsu yang membuat dirinya dipenjara. Saat itu Edmund menemuinya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dan tak mempunyai uang. Pastor itu berpura-pura menjadi salah satu teman Edmund di penjara dan diberi wasiat untuk memberikan harta terakhir yang Edmund miliki kepada orang yang ia percayai. Mendengar hal tersebut, Caderousse merasa tak pantas menerimanya dan segera ingin pergi dari sana. Tapi Edmund mencegah Caderousse dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di hari itu? Akhirnya Caderousse pun buka mulut. Memang benar, orang yang memfitnah Edmund di hari itu adalah Danglars sendiri. Hal yang paling mengejutkan Edmund, ternyata sahabatnya sendiri bekerja sama dengan Danglars dan juga Villefort agar Edmund dipenjara. Hal ini akan menguntungkan bagi Fernand, karena ia sendiri sangat ingin menikahi Mercedes. Setelah berita Edmund tersebar di mana-mana, satu-satunya orang yang ingin membebaskan Edmund adalah Tuan Morel, si pemilik kapal. Namun setelah mengetahui kematian Edmund, Morel terpaksa menerima Danglars kembali menjadi kapten kapalnya. Sayangnya Danglars menghilangkan kapal Morel, yang membuat Morel bangkrut dan terpaksa menjual perusahaannya dengan harga murah, yang pada akhirnya dibeli semua oleh Danglars. Tapi anehnya beberapa bulan kemudian, kapal-kapal yang hilang muncul kembali, dan Danglars pun tak bisa diadili karena dia bersekongkol dengan jaksa Villefort. Kini, Danglars menjadi orang kaya dan menikahi wanita simpanan Villefort, yaitu Victoria. Caderousse tak berani berbuat apa-apa. Ia takut jika buka mulut nanti, nasibnya akan sama dengan Angele. Edmund pun heran dan bertanya, apa yang terjadi dengan Angela? Caderousse mengatakan, kalau Angela diculik oleh orang suruhan Villefort, lalu dijual sebagai wanita penghibur. Mendengar hal tersebut, Edmund akhirnya bangkit dan pergi dari sana untuk menyelamatkan Angela. Beberapa hari kemudian, Edmund pun berhasil menemukan Angela. Namun kondisinya sangat memprihatinkan. Dia tampak jauh lebih tua, sakit-sakitan, dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Il y a des années, vous m'avez dit,
Je n'oublierai pas votre courage, mais oubliez mon nom. Eh bien, je n'ai oublié ni votre nom. Edmond berniat membawanya pergi, tapi Angela menolak. Sebaliknya, dia meminta Edmund untuk menyelamatkan seorang anak laki-laki yang merupakan anak haram Villefort dan Victoria. Angela mengatakan kalau dulunya dia berencana membunuh Villefort di Paris. Tapi pada saat mencoba menjalankan aksinya itu, ia mendengar Victoria menjerit kesakitan dan melahirkan seorang putra. Tidak ingin orang lain mengetahui hal ini, Villefort pun pergi ke halaman belakang dan menguburnya hidup-hidup di dalam sebuah peti. Setelah Villefort pergi, Angela yang kasihan membongkar peti itu dan membawa sang bayi pergi dari sana. Kemudian membawanya ke sebuah panti asuhan, hingga pada akhirnya Angela pun tertangkap kembali oleh pemilik rumah bordil. Mendengar perbuatan Villefort yang di luar batas, membuat Edmond kehabisan kesabaran. Ia memutuskan untuk membalaskan dendamnya pada orang-orang yang telah membuatnya menderita. Setelah itu, Edmond pergi ke sebuah panti asuhan tempat seorang anak yang diceritakan Angela sebelumnya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Andre, yang tidak lain adalah anak Villefort dan Victoria. Setelah mendengar penjelasan Edmond, pemuda tersebut terlihat sangat ingin balas dendam. Tanpa ragu, Andre pun ikut dengan Edmond untuk memulai rencana mereka. Untuk melancarkan aksi balas dendamnya, Edmond membeli sebuah rumah mewah layaknya istana seorang bangsawan. Kemudian mengganti namanya menjadi Count Monte Cristo. Edmond juga mengajak seorang wanita bernama Haide untuk balas dendam bersama. Dulunya Fernand membunuh ayah Haide dan sekarang mengajak putrinya untuk membalaskan dendamnya. Edmond mengajari Haide dan Andre untuk bersikap layaknya seorang bangsawan. Dengan begitu mereka akan mudah masuk ke dalam lingkungan bangsawan yang telah menghancurkan hidup mereka. 5 tahun kemudian, Fernand yang selama ini bekerja di dunia militer, akhirnya memutuskan untuk pensiun dari jabatannya. Ia mengadakan upacara perpisahan yang dihadiri oleh Mercedes istrinya dan anak mereka yang bernama Albert. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba seseorang merampas medali Fernand yang membuat Albert langsung mengejarnya. Tapi sialnya, ia dikepung oleh beberapa orang lalu mengeroyoknya. Maju lu, sini anjing! Beruntungnya, Edmond datang membantu Albert dan mengeroyok para penjahat. Tapi tiba-tiba Andre muncul lalu memukul Albert hingga pingsan. Ternyata, ini semua adalah bagian dari rencana Edmond. Ia membayar preman untuk menyerang Albert. Lalu ia datang seolah-olah menjadi pahlawan yang menyelamatkannya. Ia sengaja melakukan itu agar lebih mudah masuk ke kehidupan keluarganya. Keesokan harinya, seperti yang diharapkan Edmond, Fernand dan Albert datang mengucapkan terima kasih. Edmond lalu mengajak mereka berkeliling dan melihat koleksi pistolnya. Bahkan mereka juga sempat memamerkan keahlian menembak satu sama lain. Melihat keahlian Edmond di atas rata-rata, Fernand pun mengajak untuk berburu bersamanya. Tidak lama kemudian, Fernand berpamitan untuk pulang dan meninggalkan Albert yang masih ingin melihat koleksi senjata Edmond. Saat berkeliling, Albert melihat seorang wanita muda yang sedang bernyanyi sambil memainkan alat musik. Awalnya, Albert mengira kalau wanita tersebut adalah istri Edmond. Namun, Edmond mengatakan kalau wanita itu adalah putri baptisnya yang bernama Haide. Albert yang tertarik dengan Haide meminta Edmond untuk memperkenalkannya. Awalnya Edmond menolak karena Haide bukanlah wanita yang mudah untuk didekati karena ia memiliki trauma masa lalu. Namun Albert tetap memaksa hingga akhirnya Edmond pun memanggil Haide untuk memperkenalkannya, yang ternyata ini juga menjadi bagian rencana mereka, yang sengaja membuat Albert jatuh cinta dengan Haide agar bisa menghancurkannya dengan mudah. Keesokan harinya Edmond memenuhi undangan berburu keluarga bangsawan dan ditemani oleh Andre, yang kini berganti identitas menjadi Pangeran Cavalcanti. Saat itu untuk pertama kalinya Andre bisa melihat ayah biologisnya secara langsung, dan ia terlihat tak bisa menyembunyikan dendamnya. Singkat cerita, perburuan pun dimulai. Mereka menyusuri hutan dengan kuda dan menargetkan seekor rusa. Tidak lama kemudian, terdengar suara tembakan yang menjadi penanda rusa tersebut berhasil didapatkan. Danglars meminta Edmond menusuk rusa tersebut dengan sebuah pisau. Namun, Edmond menolak dengan alasan kalau ia tak bisa melakukan pembunuhan lagi, kecuali saat darurat. Karena Edmond menolak, pisau tersebut jatuh pada Andre.
Andre segera menusuk rusa tersebut, sekaligus menatap mata ayahnya dengan tatapan tajam. Setelah itu, mereka kembali ke kediaman keluarga Fernand. Tanpa pikir panjang, Albert mengenalkan Edmond yang ia kenal dengan nama Monte Cristo pada ibunya. Mes hommages. Tout va bien, mère. Ketika mendengar suara pria tersebut, tiba-tiba ibunya terhentak seolah mengenal pria itu. Dengan perasaan bercampur aduk, ia pun pergi dari sana untuk menenangkan diri. Melihat ada yang tak beres dengan ibunya, Albert membuntuti dan bertanya apa yang terjadi. Ibunya pun bertanya balik dengan nada curiga, apa yang putranya ketahui tentang pria itu. Albert meminta ibunya agar tak perlu khawatir karena pria itu adalah orang baik yang telah menyelamatkannya. Pertemuan Edmond dengan Mercedes di hari itu ternyata membuat Edmond kembali teringat dengan masa lalunya. Hal ini malah membuatnya tak bisa tidur dan terbayang sepanjang malam. Haide mengatakan kalau Mercedes selama ini tak begitu sedih setelah kepergiannya, itu terlihat dari mata Mercedes. Haide juga menambahkan, Mercedes akan kembali merasakan sakit setelah kehilangan suaminya. Je pensais que le chagrin l'aurait peut-être changé. Pas le goût des larmes quand nous lui prendrons son mari. Sementara itu, Haide yang semakin sering bertemu dengan Albert, mulai menyadari kalau Albert benar-benar mencintainya. Yang hal itu membuat Haide semakin lama semakin berubah. Ia mulai melupakan tujuan awalnya untuk balas dendam pada pria tersebut. Sebaliknya, ia mulai jatuh cinta dan menyukai Albert. Rupanya Edmond menyadari hal ini, lalu mengajak Haide berbicara. Edmond mengatakan pada Haide mengenai perbuatan ayah Albert kepada ayahnya. Namun Haide malah mengatakan kalau Edmond tak perlu mengingatkan kejadian itu karena ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Beberapa hari kemudian, Edmond mengajak para bangsawan untuk makan malam di rumah yang baru dibelinya, yang ternyata rumah itu adalah tempat Villefort mengubur bayinya hidup-hidup. Cette maison est magnifique. Eh bien, on l'a dit hantée. Saat makan malam, Edmond menceritakan rumor tentang rumah tersebut yang mana dulunya sepasang bangsawan mengubur bayi. Saat mendengar cerita itu, Villefort dan Victoria terlihat sangat panik. Namun Danglars yang tak mengetahui apa-apa malah tertarik untuk mendengar lanjutan cerita tersebut. Edmond mengatakan kalau ia menemukan sebuah peti yang terkubur di belakang rumah. Berhubung semua orang ada di sana, Edmond mengajak mereka untuk menggali peti itu. Saat mereka menggali tanah dan menemukan sebuah peti, Villefort dan Victoria sangat takut jika isinya adalah tulang belulang bayi mereka. Victoria, ça suffit. Abracadabra. Namun setelah terbuka, ternyata peti itu tak berisi apapun. Peristiwa itu membuat Victoria sangat khawatir mengenai latar belakang Monte Cristo yang sebenarnya. Mereka penasaran bagaimana mungkin pria tersebut mengetahui apa yang mereka lakukan seolah-olah berada di sana. Victoria semakin histeris setelah memikirkan jasad putranya yang tidak mereka temukan di dalam peti tadi. Villefort yang mulai curiga pun akhirnya memutuskan untuk mencari tahu latar belakang Monte Cristo yang sebenarnya. Villefort kemudian memulai penyelidikannya dan menemui seorang pria yang diduga adalah musuh bebuyutan Monte Cristo yang bernama Tuan Khalifak. Villefort sendiri tak tahu kalau Tuan Khalifak itu adalah Monte Cristo atau Edmond yang telah menyamar menjadi orang lain untuk menjebak Villefort. Victor, fais préparer les chevaux, nous rentrons au château. Beberapa hari kemudian keluarga Danglars mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya. Semua bangsawan, termasuk Monte Cristo pun diundang datang ke pesta tersebut. Sebelum pergi, Cristo kembali mengingatkan dua anak didiknya untuk tetap fokus pada tujuan mereka. Andre diminta untuk mendekati putri Danglars, sedangkan Haide diminta untuk tetap fokus pada Albert. Pendant mon voyage, je compte sur toi, André, pour te rapprocher d'elle. Je peux contenir jusqu'à 600 nègres, 700 en poussant un peu, mais... Ne pas donner l'impression qu'on a grandi dans la misère, c'est survivre. Tu comprends? Je suis le prince Andrea Cavalcanti. Et sur toi, Haydée, pour ensorceler Albert. Sesampainya di sana, kedua anak didiknya pun mendekati target dan mengajak mereka berdansa. Di saat yang sama ternyata Mercedes juga datang ke sana. Sesaat setelah itu keduanya menjauhi kerumunan.
Mercedes yang masih penasaran dengan latar belakang Christo mencoba untuk mengulik masa lalunya. Christo mengatakan kalau dulunya ia pernah jatuh cinta pada seorang gadis dan gadis itu berjanji akan setia sampai liang kubur. Namun sayangnya, gadis itu malah menikah dengan orang lain. Merasa seolah-olah gadis itu adalah dirinya, Mercedes bertanya, apakah Christo telah memaafkan gadis tersebut? Christo menjawab kalau ia hanya akan memaafkan orang jika orang tersebut meminta maaf. On ne peut pardonner qu'à ceux qui nous demandent pardon. Beberapa hari kemudian, sebuah koran milik Khalifah menerbitkan sebuah berita kalau kapal Danglars yang ada di pelabuhan telah hilang dicuri. Akibat berita tersebut membuat sahamnya turun drastis yang membuat Danglars sangat panik. Tidak lama kemudian Fernand datang dan mengatakan kalau ia mendapat informasi dari teman militernya bahwa semua kapal milik Danglars masih berada di pelabuhan. Yang ini artinya koran Khalifah telah menyebarkan berita palsu. Villefort menyarankan pada Danglars untuk menuntut Khalifah atas pencemaran nama baik. Namun Danglars mempunyai ide lain. Ia berniat membeli sahamnya terlebih dulu karena harganya sedang murah. Nanti setelah harganya naik, ia bisa menjual lagi dengan harga mahal. Setelah itu, barulah dia akan menuntut Khalifah. Tapi yang menjadi masalah sekarang adalah ia butuh uang sebesar $500 juta untuk membeli semua saham tersebut. Satu-satunya orang yang memiliki uang sebanyak itu adalah Monte Cristo. Keesokan harinya mereka mendatangi Monte Cristo untuk meminjam uang. Sebagai jaminan, Danglars memberikan surat-surat asetnya senilai $200 juta. Namun Monte Cristo menolak untuk menerima jaminan itu. Ia bersedia memberikan pinjaman tanpa bunga dan jaminan karena ia juga membenci Khalifah. Tapi Danglars tetap memaksa Monte Cristo untuk menerima jaminan itu sebagai tanda persahabatan. Danglars juga berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu seminggu. 1 minggu kemudian, persidangan pun digelar. Danglars menuntut Khalifah atas pencemaran nama baik, tapi sayangnya Tuan Khalifah tak menghadiri sidang tersebut dan hanya mengirimkan perwakilan. Yang membuat semua orang terkejut, ternyata Andre lah yang mewakili Tuan Khalifah. Andre pun bersaksi bahwa Khalifah menerbitkan berita yang benar, bahwa semua kapal Danglars telah dicuri. Ternyata beberapa hari sebelumnya, Edmond yang menyamar sebagai seorang pastor kembali mendatangi Caderousse dan memintanya untuk mencuri kapal Danglars di hari persidangan berlangsung. Dengan demikian, kesaksian Andre benar adanya. Setelah itu, Andre pun mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Ia merupakan anak haram jaksa Villefort dan gundiknya yaitu Victoria yang dilahirkan pada tahun 1815. C'est une calomnie! Je vous poursuivrai! N'obligez pas ma mère à venir témoigner. Elle a, je crois, déjà assez souffert. Merasa dirinya terpojok dan tak bisa membela diri, Villefort pun memutuskan untuk pergi. Namun Andre yang terlanjur dendam pada ayahnya tak bisa menahan diri hingga akhirnya di tengah keramaian, Andre menusuk ayahnya dari belakang. Sesaat setelah itu, seorang penjaga menembak Andre, hingga akhirnya Andre pun dinyatakan meninggal dunia. Di pemakaman Andre, Haydée menyalahkan Edmond. Ia menganggap Edmond merupakan orang jahat yang telah berhasil mencuci otak mereka sehingga menumbuhkan kebencian pada orang lain begitu mendalam. Namun Edmond membela diri dan mengatakan kalau apa yang terjadi saat ini murni kesalahan Andre sendiri. Ia terlalu gegabah dan tak bisa bersabar. Haydée yang dilema mengenai hubungannya dengan Albert pun merasa sangat terpukul. Ia tak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Albert. Haydée pun mengirimkan surat dan meminta Albert untuk menjauhinya. Namun Albert yang sudah terlanjut cinta tak mau mendengarkan isi surat itu dan segera mendatangi Haydée. Rupanya Mercedes menemukan surat tersebut dan ternyata kecurigaannya mengenai identitas Monte Cristo ternyata benar. Sesampainya di sana, Albert segera mengajak Haydée untuk kabur. Tidak lama kemudian, Monte Cristo datang dan mencegat mereka. Bahkan, ia juga ingin mengungkapkan identitas Haydée yang sebenarnya. Sebelum Cristo berbicara, Haydée mencegahnya dan mengatakan sendiri bahwa yang membunuh ayah Haydée adalah ayah Albert, yaitu Fernand. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk membalas dendam. Merasa dirinya telah dimanipulasi,
Albert tak bisa menahan amarah dan menantang Christo duel tembak. Non. Si vous tuez Albert. Que les fils paieront pour les crimes de leur père. Pada saat Christo mempersiapkan pistolnya, tiba-tiba Mercedes datang dan memanggilnya sebagai Edmond. Edmond, tu ne tueras pas mon fils. Awalnya Christo masih tetap berpura-pura tak mengenal nama itu. Hingga akhirnya Mercedes mengaku kalau ia menyadari pria yang ada di depannya ini adalah Edmond, mantan kekasihnya. Edmond pun mengungkapkan kekecewaannya pada Mercedes. Ia juga memberikan surat kesaksian Fernand yang membuat dirinya berakhir di penjara bawah tanah dan dinyatakan tewas. Melihat surat tersebut, Mercedes sangat kecewa pada Fernand. Mercedes yang merasakan apa yang dirasakan Edmond, akhirnya mempersilahkan Edmond untuk membalas dendamnya pada orang yang bersalah, tapi jangan pada putranya. Keesokan harinya duel tembak pun dimulai. Albert yang dipenuhi ketakutan tetap mencoba melawan, meskipun tangan gemetaran. Beberapa saat kemudian, sebuah kereta kuda datang yang menandakan duel tembak telah usai. Saat melihat Edmond yang keluar dari kereta itu, membuat Haydée tak bisa menahan kesedihannya. Tapi beberapa saat kemudian, Albert juga keluar dari kereta itu yang membuat Haydée langsung memeluknya. Yang ternyata saat duel menembak, Edmond sengaja tak menembak Albert. Ia tak ingin Haydée merasakan kesedihan kehilangan orang yang dicintai sama seperti dirinya dulu. Edmond juga menyebarkan kabar kematian Albert sehingga mereka bisa pergi jauh dan hidup bahagia, yang dulu tak bisa ia wujudkan bersama Mercedes. Sementara itu, Mercedes yang sudah mengetahui kebusukan Fernand memutuskan untuk pergi. Merasa kalau ini adalah ulah Edmond yang menyamar sebagai Monte Cristo, akhirnya Fernand pergi menemui Edmond di rumahnya. Sesampainya di sana, ia melihat Edmond yang kini menunjukkan wajah aslinya. Sesaat kemudian Fernand menyerang Edmond dengan pedang Lancelot, hingga akhirnya pertarungan pun keduanya dimulai. Fernand terlihat mendominasi pertarungan, bahkan ia sempat mengulti Edmond hingga jatuh dan juga sempat menusuk perutnya. Namun Edmond tak mau menyerah, hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan Fernand. Tapi di akhir pertarungan, Edmond sama sekali tak menghabisi Fernand. Ia membiarkan Fernand tetap hidup, dan hidup dalam penderitaan ditinggalkan orang-orang yang dicintainya. Setelah kejadian ini, Edmond merasa dendamnya telah tertuntaskan. Ia mengirimkan surat pada Mercedes sebagai bentuk perpisahan. Dalam surat tersebut, ia meminta Mercedes tak perlu khawatir soal putranya, karena Albert dan Haydée sekarang sudah bahagia. Setelah itu, Edmond pun kembali ke lautan untuk berlayar menjalani sisa hidupnya tanpa meninggalkan jejak. Je t'avais promis de t'aimer jusqu'à ma mort. Albert et Haydée vivront l'histoire que nous n'avons pas pu vivre. Je les emporterai avec moi sur la mer. Edmond Dantès, comte de Monte Cristo. Begitulah kisah The Count of Monte Cristo tahun 2024. Sebuah cerita tentang pengkhianatan, penderitaan, hingga pembalasan dendam yang mengajarkan kita bahwa harapan bisa bertahan meski di tempat tergelap sekalipun. Namun pada akhirnya, pilihan kitalah yang menentukan apakah kita akan terjebak dalam dendam atau menemukan kembali arti kebebasan. Kalau menurut kalian, apakah balas dendam Edmond Dantès itu layak atau justru menghancurkan dirinya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Seandainya kalian suka dengan cara saya bercerita, silakan temani terus channel Siput. Kalian bisa klik tombol like dan subscribe biar kita bisa bareng-bareng menikmati kisah lain yang nggak kalah serunya.